Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan komponen. Apa itu React Komponen? React Komponen adalah bagian kecil dari antarmuka pengguna di halaman web. Tugas utama dari React Komponen adalah untuk menampilkan antarmuka pengguna dan memperbaharuinya setiap kali ada perubahan state di dalamnya. Selain itu, React Komponen juga mengelola event yang terkait dengan antarmuka pengguna. Ada dua jenis React Komponen. Yang pertama functional komponen, kemudian ada kelas komponen. Functional komponen adalah fungsi JavaScript biasa yang mengembalikan kode JSX yang menentukan apa yang akan ditampilkan di layar. Kelas komponen adalah kelas JavaScript yang mewarisi dari kelas komponen yang disediakan oleh React. Kelas komponen memiliki metode render yang mengembalikan kode JSX serta state dan lifecycle method. Nah, untuk materi dan dasar dari komponen, teman-teman bisa merujuk ke halaman ini ya, legacy.reactjs.org. Ini ada yang versi bahasa Indonesianya juga. Teman-teman bisa tambahkan ID di depannya ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang ingin panduannya berbahasa Indonesia sudah ada ya. Ini cukup lengkap. Nah, teman-teman tinggal merujuk ke sini. Saya juga rujukannya ini ya. Nah, nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, ini ada contoh kelas komponen. Kita akan coba buat ya. Teman-teman silahkan buat project baru untuk React-nya. Sudah pernah saya contohkan di video sebelumnya ya. Saya sudah membuat contoh ininya ya, contoh komponennya nih, contoh projectnya. Yang di sini saya akan hapus beberapa yang tidak dibutuhkan ya. Sebelum kita hapus, kita jalankan dulu deh. Kita jalankan dulu untuk developmentnya. Saya akan jalankan yarn dev ini ya. Yarn dev-nya kita akan jalankan. Nah, kita akan tekan kontrol. Kemudian localhost-nya kita buka. Nah, ini sudah jalan ya. Oke. Ini terminalnya saya kecilkan. Nah, kita akan hapus beberapa yang tidak kita gunakan. Ini index.css tidak kita pakai. Nanti kita buat contoh sederhana ya. Ini untuk CSS globalnya kita delete. Oke, kemudian kita masuk ke app. Nah, di app juga ini kita coba hilangkan ya. Kita ganti dengan heading 1 hello world aja. Hello world. Nah, ini. Kemudian yang width-nya ini kita hapus juga. Ini ya, kita save. Ini untuk state-nya kita hapus lagi. Ini juga sama ya. Ini tidak kita pakai dulu. Kita bisa hapus. Kita save. Nah, coba lihat. Nah, di sini hello world-nya ada. Nah, CSS-nya kita hapus juga nih. Kita delete, tidak kita pakai. Oke, di sini berarti kita hanya main. Kemudian ada app yang isinya hanya hello world ya. Ini saya akan save semuanya. Ini juga saya save. Kita balik lagi. Nah, ini sudah berjalan biasa aja ya. Hanya sebuah teks hello world. Oke. Ini adalah contoh function komponen ya. Ini kan adanya awalannya function ya. Ini contoh adalah contoh function komponen. Nah, sekarang kita akan coba sebuah function yang menggunakan kelas ya. Nah, kita akan coba buat di sini. Kita akan buat new file. Misalkan saya buat welcome ya. Welcome.jsx. Nah, di dalam welcome ini saya akan import dulu karena kita akan menggunakan kelas, harus import dulu. Import React from React. Kita akan ambil dari library React yang kita sudah import sebelumnya ya. Nah, kemudian saya akan buat sebuah kelas di sini yang sama dengan nama filenya. Welcome misalkan ya. Nah, kita akan memiliki welcome. Kemudian di sini kita akan extend React komponen. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan render. Kalau misalkan kita menggunakan kelas harus ada render ya.
Kemudian render ini akan mereturnkan JSX. Nah, di dalamnya kita akan ini ada pesan error welcome tidak pernah digunakan. Kita akan ekspor di sini welcome-nya supaya digunakan ya. Oke. Bagaimana cara memanggilnya? Kita akan masuk ke main, kemudian di sini kita akan panggil ya. Kita akan import. Kita akan welcome from welcome.jsx. Kita tinggal memanggilnya di sini menggunakan JSX welcome seperti ini. Nah, kita coba lihat ya hasilnya. Oke, hello world-nya sudah muncul ya. Ini sama. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk konstruktornya karena kalau kelas memiliki konstruktor ya, kita akan tambahkan konstruktor prop, kemudian kita akan kirimkan supernya. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk props, contohnya kita akan gunakan this dot props, kemudian kita akan isi dengan name misalkan ya. Nah, di sini tinggal kita isi ya di mainnya. Tinggal tambahkan nih misalkan pojok kode. Oke, kita save. Ini kita coba lihat. Nah, hello pojok kode sudah muncul ya. Oke, prop kita sudah muncul. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk beberapa, ini kan kelas sudah ya. Kemudian fungsional juga sudah kita buat. Nah, kita akan tambahkan untuk style. Nah, misalkan kita ini kita buka lagi ya projectnya. Nah, sini kita tambahkan satu buah folder file ya. Misalkan css style.css. Oke, di sini saya akan buatkan item style misalkan ya. Ini adalah sebuah kelas item style seperti ini. Nah, misalkan colornya kita akan kasih brown ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini font size-nya. Misalkan kita kasih 25 pixel. Oke, ini ada. Nah, sekarang kita akan panggil ke sini ya. Misalkan kita akan isi di welcome ini. Berarti kita tinggal import Nah, yang mau kita import apa? Ini ya, kita akan import CSS. Kemudian namanya tadi style ya. Style.css. Ini kita import. Nah, kita tinggal tambahkan di sini. Misalkan kita tambahkan kelas name-nya item style. Kita save. Kita lihat, nah ini sudah berubah ya, dan warnanya juga sudah berubah. Ini kita menambahkan CSS ke dalam JSX kita. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan komponen lain ke dalam JSX yang sudah ada. Misalkan saya akan tambahkan di sini sebuah child ya. Kita akan buat satu file namanya child component. Component.jsx ini kita bisa tambahkan. Misalkan di sini saya buat sebuah function namanya sama ya. Child component. Child component kita akan returnkan ini sebuah heading satu aja ya. Kita buat heading satu, misalkan hello from child. Oke, kita JSX-nya sederhana aja seperti ini. Kita tutup. Nah, sekarang kita tinggal ekspor saja. Ekspor default child component. Ini ya. Ini O-nya kecilin aja. Child component.
Oke, sekarang ini kita bisa panggil, mau dipanggil ke sini boleh. Misalkan kita akan panggil ke sini, tinggal import child component from component. Nah, saya mau tambahkan di sini child component. Ini tinggal kita simpan, maka kita lihat hello from childnya Chile salah ya, apalah. Tapi ini sudah muncul ya. Kita bisa mendapatkan dari child yang lain. Nah, kemudian kita akan pelajari terkait dengan props. React props adalah argumen yang dilewatkan ke komponen React props. React dilewatkan ke komponen melalui atribut HTML. Prop singkatan dari properties. React prop mirip dengan argumen fungsi di JavaScript dan atribut di HTML. Untuk mengirimkan props ke komponen gunakan sintak yang sama dengan atribut HTML. Kita langsung coba ya. Nah, kita misalkan buat sebuah folder lah di sini komponen biar lebih enak ya. Kita buat di sini komponen, misalkan kita buat satu file hello komponen, hello komponen.jsx. Nah, dalam hello komponen kita buat sebuah function namanya sama hello komponen. Ini kita akan tambahkan props ya. Nah, kita akan mempelajari props. Nah, di sini kita akan returnkan. Nah, misalkan kita akan buat sebuah div. Oke, div ini kita akan isi dengan, misalkan kita kasih heading 1 ya. First name. Kita ambil dari prop.firstName. First name, misalkan seperti ini. Kemudian kita buat lagi heading 1, last name prop.last name. Oke ya, kita akan save, kita akan panggil ke main sini. Kita tinggal import tadi namanya hello komponen. Hello komponen, kita ambil dari hello komponen.jsx. Kita bisa tambahkan di sini sebuah garis, misalkan ya hr, sebuah garis. Nah, kita tinggal tambahkan hello komponen. Nah, kita akan tambahkan first name, last name-nya kode. Kita save. Kita bisa lihat di sini ada import hello komponen.jsx. Ini ada error. Ini tidak valid ya. Kita coba lihat hello komponen ini adanya di folder komponen. Ini berarti ini harus pakai komponen / hello komponen ini ya. Kita save, ini kita inspect. Oh, src komponen hello komponen does not default. Ini returnnya kita tambahkan default ya. Kita akan ekspor default hello komponen. Oke, sekarang sudah ada ya. Oke, ini kita menambahkan props, mengirimkan ke dalam sebuah komponen. Nah, kita juga bisa mengirimkan dari props ke komponen lainnya. Misalkan demo ya, kita buatkan di sini sebuah file lagi, demo komponen, misalkan .jsx. Nah, demo komponen ini kita akan buat sebuah function, misalkan demo komponen. Nah, di sininya kita misalkan hello aja ya. Misalkan kita tambahkan di sini say. Kita
Kita akan ganti dengan H3 misalkan ya. Ini kita ganti dengan message. Ini tambahkan prop. Oke, di sini propsnya. Nah, sekarang kita akan panggil ke sini ke hello komponen. Kita bisa lakukan import. Ini kalau misalkan kita import, ini harus ada export democom ya sininya. Nah, ini masuk ke sini import democom. Ini ambil dari democom. Nah, misalkan kita mau tambahkan di sini democom. Nah, tadi namanya message ya. Message misalkan hello world. Kita coba lihat lagi. Nah, say hello world-nya sudah muncul. Kita mengirimkan pesan dari komponen satu ke komponen lainnya. Ini juga bisa ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat props ini untuk kelas ya. Misalkan saya buat di sini komponen untuk contohnya prop yang kelas misalkan ya .jsx. Nah, prop kelas ini misalkan saya akan import React from React ini ya. Kemudian saya akan buat kelasnya yang sama prop kelas. Kita akan extend React. Nah, misalkan kita akan mengambil seperti yang tadi ya, prop name. Ini kita tidak pakai style ya. This prop ini juga tidak pakai child karena kita akan satu aja. Kita prop misalkan H1 prop name. Kita tinggal tambahkan konstruktor di sini. Konstruktor props dan kita ambil supernya props. Oke. Ini kita harus ekspor di prop kelasnya. Ini bisa kita panggil ke sini ya. Nah, kita bisa panggil misalkan tambahkan HR. Kita akan import dulu. Kita akan import namanya prop class. Kita ambil dari sana. Kemudian kita akan prop class name isi dengan pojok kode misalkan ya. Kita save. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah ada ya. Kita mengirimkan prop ke dalam sebuah kelas juga bisa seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan state ya. Kita coba lihat materinya. Nah, state adalah komponen React, kumpulan pasangan key dan value yang dimiliki oleh komponen. Ketika state berubah, React akan merender ulang komponen. Secara historis, state hanya bisa digunakan di komponen kelas menggunakan hook dan bisa menerapkan state ke komponen fungsional juga. State adalah cara untuk menyimpan data yang dapat berubah dari komponen. State bersifat lokal atau transkapsulasi ya. Ini berarti state tidak dapat diakses oleh komponen lain selain yang memiliki dan mengaturnya. Nah, kita langsung coba ya. Kita akan coba sebuah state. Misalkan kita buat sebuah fungsi. Kita akan import namanya mungkin counter ya .jsx. Nah, kita akan import React from React. Ini kita akan tambahkan di sini use state. Kita akan tambahkan state aja, efeknya nggak usah ya. Oke, kita akan buat sebuah function counter. Kita akan buat sebuah state-nya counter. Kita akan return kan sebuah div. Nah, di sini ada klik increment untuk buttonnya ya. Kemudian ini akan saya tutup dengan titik koma. Kemudian saya akan tutup juga. Dan ini akan saya ekspor counternya.
kita akan panggil ke sini. Nah, kita tambahkan sebuah HR. Kemudian kita import dulu. Import counter from counter. Oke, di sini kita panggil counternya. Kita save. Oke, ini buttonnya sudah ada ya. Kita klik. Nah, ini counternya sudah jalan. Kita menggunakan props. Oke, kita sekarang coba menggunakan kelas ya. Nah, kita tambahkan di sini misalkan employee. Kita buat sebuah file employee komponen. Kita buat misalkan employee .jsx ini ya. Nah, di sini kita akan import React from React. Kita akan import React from React. Kemudian kita buat sebuah kelas namanya employee komponen misalkan ya. Kita akan extend React komponen seperti ini. Nah, tapi kita tidak akan merender ini, kita akan ubah dengan menggunakan constructor dulu ya. Kita akan buat sebuah constructor untuk props. Constructor props, supernya kita tambahkan. Kita akan ambil this state. Nah, misalkan kita akan tambahkan name, kemudian gender, misalkan laki-laki. Oke, kemudian saya akan tambahkan di sini salary, misalkan segini ya. Kemudian saya akan tambahkan age, misalkan 20 ya. Ini kita tambahkan koma. Oke, ini kita tutup dengan titik koma. Kemudian saya akan tambahkan di sini sebuah fungsi change age. Umurnya mau kita ubah. Nah, change age ini kita akan buat dia adalah sebuah fungsi ya, arrow function. Nah, seperti ini. Nah, dalamnya kita akan ambil this state. Kita akan ambil this age, kemudian kita akan age ini kita ambil dari dokumen dot get element by id. Kita coba new age ya, new age value, kita ambil value nya. Oke, setelah itu kita akan render sebuah inputan. Nah, inputannya kita bisa isi. Kita akan hilangkan hello nya ya, kita akan isi dengan ini. Oke, jadi nanti ada sebuah paragraf, intinya ini, bos ada inputan new age yang kita ambil inputnya. Kemudian ketika diklik dia akan mengambil change age-nya. Oke, kita akan export ini. Kita akan export employee komponen. Oke, kita kembali ke main JSX, kita tambahkan HR. Kita akan import lagi, import namanya employee komponen. Oke, kita akan panggil ke sini employee komponennya. Kita save, kita buka lagi. Nah, sekarang sudah ada ya. Employee komponennya saya isi jadi 30. Kita akan change. Nah, oke, berubah ya. Jadi 31 kita change dia berubah juga. 35 kita change dia berubah juga. Oke, itulah untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.